warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang masuknya air ke dalam telinga ketika mandi pada saat berpuasa. Mandi merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Umumnya orang mandi 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa dilakukan sampai beberapa kali, seperti karena cuaca panas atau pekerjaan yang menguras keringat. Bukan hanya itu, mandi juga menjadi suatu keharusan bagi seseorang jika hendak bekerja, sekolah, atau bertemu dengan orang lain agar tampak lebih rapi. Dan puasa mengharuskan orang yang melakukannya untuk menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan. Di antara yang membatalkan adalah masuknya suatu benda, baik benda padat maupun benda cair, melalui lubang-lubang anggota tubuh. Dan mandi saat puasa lazimnya tidak berbeda dengan mandi di hari biasa, yaitu dengan memakai sabun, berkeramas untuk kesegaran dan kebersihan tubuh. Dalam titik ini, persoalan muncul saat membersihkan sisa air sabun di bagian tubuh yang berlubang, semisal telinga. Terkadang tanpa disengaja air masuk ke dalam lubang telinga. Pertanyaannya kemudian, batalkah puasanya? Dalam fikih dijelaskan bahwa salah satu syarat sah puasa adalah menahan diri dari masuknya sesuatu ke dalam lubang terbuka seperti mulut, hidung, telinga, dubur, alat kelamin, dan lain-lain. Fuqaha menyebutkan lubang-lubang tersebut dengan istilah jauf. Masuknya benda ke dalam jauf atau lubang berakibat puasa yang dilakukan menjadi tidak sah atau batal apabila disertai kesengajaan, mengerti bahwa hal tersebut diharamkan dan bukan karena paksaan. Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli mengatakan, faslun fi syartis shaum, ay syartu sihatihi min haitsul fi'li wal imsaku an wusulil ain wa in qalat kasimsimatin aw lam tukal kahasalatin ila ma yusamma jawfan ma'al amdi wal ilmi bitahrimi wal ikhtiyari. Artinya, pasal menerangkan syarat sah puasa dari sisi pelaksanaan. Di antaranya adalah menahan diri dari sampainya benda ke dalam anggota tubuh yang disebut jauf, lubang atau rongga terbuka, meski sedikit, seperti 1 biji simsimah, atau yang tidak lazim dimakan seperti kerikil. Hal ini apabila disertai kesengajaan, mengetahui keharamannya, dan atas inisiatif sendiri. Dalam penjelasan yang lebih spesifik disebutkan, salah satu faktor yang menentukan batal atau tidaknya puasa karena terlanjurnya masuknya suatu ke lubang terbuka adalah jenis aktivitas yang dilakukan. Bila diakibatkan dari aktivitas yang diperintahkan syariat, misal mandi wajib, mandi sunnah,
menghilangkan najis, dan lain sebagainya, maka tidak membatalkan puasa. Contoh, di area telinga terdapat najis. Saat proses membasuhnya, tidak sengaja air masuk ke dalam lubang telinga, maka puasa tetap dinyatakan sah. Sebab ketidaksengajaan masuknya air ke lubang terbuka berangkat dari aktivitas yang diperintahkan syariat, yaitu menghilangkan najis untuk keabsahan sholat. Kasus lain, contohnya di dalam mulut terdapat najis yang tidak ditoleransi atau ghairu ma'fu anhu. Saat membasuhnya tanpa sengaja air terlanjur masuk ke dalam mulut, maka tidak membatalkan puasa. Meski dalam proses membasuhnya dengan cara keras atau melebih-lebihan, sebab ada perintah menghilangkan najis pada anggota lahir untuk keabsahan sholat. Contoh lain, saat seseorang melaksanakan kesunahan berkumur dalam wudhu, tanpa disengaja air masuk ke dalam mulut, maka diperinci hukumnya. Bila berkumur dilakukan tanpa berlebihan, tidak dapat membatalkan puasa, sebab masuknya air diakibatkan dari aktivitas yang diperintahkan syariat. Berbeda bila berkumur-kumur dilakukan dengan berlebihan, misalnya dengan terlalu keras, maka masuknya air ke dalam mulut tanpa sengaja dapat membatalkan puasa, sebab diakibatkan oleh aktivitas yang tidak diperintahkan syariat, yaitu berkumur-kumur dengan berlebihan. Sebab anjuran berkumur bagi orang yang berpuasa adalah dengan cara yang halus dan penuh kehati-hatian. Demikian pula membatalkan puasa bila air yang terlanjur masuk ke dalam mulut dilakukan dalam aktivitas berkumur dalam wudhu pada hitungan keempat. Meski dilakukan dengan hati-hati, tetap membatalkan, sebab berkumur yang melebihi 3 kali dalam wudhu tidak diperintahkan syariat. Demikian pula saat mandi untuk mencari kesegaran atau membersihkan tubuh, bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, masuknya air tanpa sengaja ke lubang terbuka dapat membatalkan puasa. Misalnya saat membasuh sisa air sabun di bagian telinga, hal ini disebabkan aktivitas yang dilakukan bukan tergolong perkara yang dianjurkan atau diperintahkan oleh syariat, namun hanya sesuatu yang mubah. Uraian di atas sebagaimana penjelasan Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatu Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 265 sebagai berikut: wal hasilu annal qa'idata indahum anna ma sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bih yuftiru bih aw min ma'murin bih walau manduban lam yuftir. Artinya, kesimpulannya adalah sesungguhnya kaidah yang digunakan menurut para ulama adalah setiap sesuatu yang terlanjur masuk ke dalam jaub atau lubang tanpa didasari adanya perintah syariat, maka dapat membatalkan puasa, atau atas dasar perintah syariat meskipun sunnah, maka tidak dapat membatalkan puasa. Wa yustafadu min hadhil qa'idati thalathatu aqsamin. Dari kaidah ini dapat diambil faidah 3 klasifikasi hukum. Al-awwalu
yuftiru mutlaqan balago aula wa hadha fima idza sabaqa al-ma'u ila jawfihi fi ghairi matrubin karabiati wa kan gimasin fil ma'i likahrahatihi lis-sha'imi wa ka ghusli tabarrudin aw tanazzufin. Artinya membatalkan secara mutlak, baik karena faktor berlebihan atau tidak, yaitu apabila ada air yang terlanjur masuk ke dalam jauf atau lubang pada sesuatu yang tidak diperintahkan, seperti air kumur basuhan keempat dalam wudu dan menyelam dalam air, sebab hal itu dimakruhkan bagi orang yang puasa, dan seperti mandi dengan tujuan menyegarkan atau membersihkan badan. Atsani yuftiru in balago wa hadha fima idza sabaqahu al-ma'u fi nahwil matmadatil matlubati fi nahwil wudu'i. Artinya membatalkan puasa bila berlebihan, yaitu dalam kasus kemasukan air saat berkumur yang diperintahkan dalam wudu. Ats-tsalitsu la yuftiru mutlaqan wa in balago wa hadha inda tanajjusil fammi liwujubil mubalaghati fi ghuslin najasati 'ala shaimi wala ghairihi liyan ghusila kullu ma fi haddi zahiri. Artinya tidak batal secara mutlak meski melebih-lebihkan. Hal ini ketika mulut terkena najis, karena kewajiban melebih-lebihkan dalam membasuh najis bagi orang yang berpuasa dan selainnya, supaya anggota yang tergolong batas luar itu terbasuh. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan masuknya air tanpa sengaja saat membersihkan sisa sabun di telinga dapat membatalkan puasa, sebab berangkat dari aktivitas yang tidak diperintahkan, yaitu tujuan membersihkan tubuh yang hanya sampai pada taraf mubah. Meski dinyatakan batal, pelakunya tetap wajib melanjutkan aktivitas imsak layaknya orang berpuasa, nggak makan, nggak minum, ya, dan lain-lain yang membatalkan puasa, cuman tidak dianggap puasa. Konsekuensinya adalah kewajiban mengqada puasa di kemudian hari di luar bulan Ramadan. Aktivitas imsak yang dilakukan orang sejenis ini bernilai pahala meski bukan disebut puasa yang sah. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi beliau mengatakan, wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lisawmi fi sittati mawadhi'a wasadisu ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati min matmadatin wastinsyakin litaksirihi biha thumma al-mumsiku laysa fi sawmin wa in uthiba alayhi walau irtakaba mahzuran kal jima'i falaysa alayhi siwal ithmi ay la kafarata walau irtakaba makruhan kasiwakin ba'da zawali wa mubalaghati matmadatin kuriha fi haqi dzalika kas-shaim. Artinya wajib beserta mengqada, menahan diri karena puasa dalam 6 tempat. Keenam, bagi seseorang yang terlanjur kemasukan air yang berlebihan dari berkumur dan menghirup air dari hidung karena keteledorannya. Seseorang yang melakukan aktivitas imsak tidak berada dalam puasa yang sah meski mendapat pahala. Sebab itu bila ia melakukan keharaman seperti bersetubuh, maka tidak ada ganjaran apapun baginya selain dosa. Maksudnya
tidak wajib membayar kafarat. Apabila ia melakukan kemakruhan seperti bersiwak setelah tergelincirnya matahari dan berlebihan dalam berkumur, maka dimakruhkan baginya seperti hukum yang berlaku bagi orang yang berpuasa. Oleh karena itu sangat disarankan bagi orang yang berpuasa agar membasuh anggota tubuhnya dengan hati-hati supaya tidak kemasukan air. Barangkali itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.